Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfikri dengan NIM 2110611003. Saya berada di kelas PGHT 01. Di sini saya akan menyampaikan berupa video sebagai pengganti ujian akhir semester saya yang berjudul nutrisi yang terkandung pada susu UHT dan cara pembuatan susu UHT, manfaat mengkonsumsi susu UHT, dan bagaimana jika berlebihan dalam mengkonsumsi susu UHT. Yang pertama, manfaat susu UHT adalah sumber nutrisi yang mana di susu UHT banyak terdapat banyak vitamin, yang terutama vitamin D yang baik untuk tulang. Yang kedua itu praktis dan tahan lama. Yang ketiga, aman dikonsumsi berbagai kalangan. Yang keempat, mendukung kesehatan tulang. Yang kelima, pilihan untuk diet seimbang. Yang keenam, tersedia berbagai rasa. Itu contohnya strawberry, coklat, vanila, dan full cream, dan lain-lain. Yang ketujuh, itu cocok untuk berbagai usia, baik dari usia muda, tua, maupun remaja. Dan kedua itu apa sih jika mengkonsumsi susu UHT secara berlebihan? Yang pertama itu ada gangguan masalah atau gangguan pencernaan. Yang pertama, terdapatnya intoleransi laktosa pada seseorang. Jika mengkonsumsi susu berlebihan dapat menyebabkan kembung, diare, atau sakit perut. Yang kedua itu sembelit. Kandungan lemak yang tinggi pada susu full cream dapat memperlambat proses pencernaan. Yang kedua, meningkatkan berat badan. Yang ketiga itu resiko ketidakseimbangan nutrisi. Yang keempat, kelebihan kalsium. Yang kelima, alergi susu. Yang keenam, resiko penyakit jantung. Yang ketujuh, gangguan hormonal. Yang kedelapan, keseimbangan cairan. Selanjutnya kita masuk pada gizi pada susu UHT, yaitu di susu UHT terdapat nilai nutrisi atau gizi, yaitu lemak total itu 4,5 gram, energi total 150 kilokalori, protein 6 gram, karbohidrat total 22 gram, garam 50 mg, gula 19 gram, vitamin A 20%, vitamin C 8%, vitamin D3 15%, vitamin K 6%, vitamin B1 20%, vitamin B2 20%, vitamin B3 15%, vitamin B5 10%, vitamin B6 45%, vitamin B12 20%, biotin 20%, kolin 8%, kalsium 20%, seng 6%, magnesium 6%, fosfor 25%, selenium 10%, dan kalium 8%. Dan komposisi dari susu UHT dengan merek Ultramilk yaitu susu sapi segar 90%, susu skim bubuk dan sukrosa, susu bubuk full cream, bahan stabil nabati, perisa sintetik strawberry, perisa sintetik raspberry, garam berwarna alami, karmin tanpa pengawet, tanpa pemanis buatan, tanpa berwarna sintetik. Adapun video yang menerangkan cara pembuatan susu UHT, maka kita lihat bersama-sama cara pembuatan susu UHT tersebut. Halo teman-teman, kali ini Bobo akan menceritakan perjalanan susu UHT. Mulai dari peternakan, sapi-sapi diperah untuk diambil susunya. Kemudian susu dibawa ke pabrik dengan menggunakan truk-truk tangki. Sebuah tangki dapat berisi 10.000 sampai 15.000 liter susu.
Susu dalam tangki harus dalam keadaan dingin dengan suhu 4 derajat Celcius. Ketika sampai di pabrik, susu diperiksa. Mulai dari bau, suhu, kandungan bakteri, dan lainnya. Setelah diperiksa, susu dimasukkan ke dalam pabrik melalui pipa-pipa. Pipa-pipa itu mengalirkan susu ke tangki pencampuran. Tangkinya besar sekali loh teman-teman. Tangki ini dapat diisi sekitar 30.000 liter susu. Nah, di tangki pencampuran, bubuk coklat, gula cair, dan lainnya ditambahkan ke dalam susu. Setelah itu, susu dipindahkan ke tangki homogenisasi. Di sini, lemak susu dihaluskan. Tujuannya agar lemak lebih menyatu dengan air susunya. Tahap berikutnya, sterilisasi susu, yaitu susu dibersihkan dari bakteri. Dengan teknologi UHT, susu dipanaskan dalam suhu yang tinggi, yaitu 140 derajat Celcius dalam waktu 4 detik. Susu UHT bertahan selama sekitar 10 bulan, selama belum dibuka kemasannya. Sekarang, susu sapi dimasukkan ke dalam kotak susu. Menggunakan mesin khusus yang bekerja cepat sekali, susu dimasukkan ke dalam 24.000 kotak per jam. Susu kotak sudah jadi deh. Susu-susu kotak itu lalu berjalan berderet untuk masuk ke mesin pemasangan sedotan. Setelah itu dikemas ke dalam kardus. Pengemasan ini juga dilakukan dengan mesin. Susu kotak yang sudah jadi ternyata masih diperiksa lagi loh. Caranya, setiap 20 menit sekali diambil 10 kotak sebagai sampel atau perwakilan. 10 kotak itu lalu disimpan selama seminggu dan diperiksa di laboratorium. Di laboratorium, susu diperiksa aroma, rasa, kepadatan, tingkat kemanisan, dan sebagainya. Wah, perjalanan susu di pabrik ternyata panjang ya. Dengan berakhirnya penyampaian video tentang pembuatan susu UHT tadi, maka berakhir pula lah penyampaian materi saya tentang pembuatan susu UHT, manfaat mengkonsumsinya, nilai gizi yang terdapat pada susu UHT, dan jika mengkonsumsinya terlalu banyak, apa efek pada konsumennya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.